Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Sabila Dina. Nama saya Siska Novianti. Nama saya Devi Zabroto Aini. Kita akan mempresentasikan tentang surat berharga dan investasi. Investasi. Investasi dibagi menjadi dua, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi adalah penanaman uang di luar perusahaan yang dapat berupa surat berharga atau aktiva lain yang tidak digunakan secara langsung dalam kegiatan produktif perusahaan. Yang termasuk investasi adalah saham dan obligasi. Investasi lancar atau jangka pendek. Investasi lancar adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama setahun atau kurang. Umumnya, investasi ini berupa surat berharga seperti saham, obligasi, dan surat berharga lain yang harganya pasarnya relatif stabil. Tujuan pokok pembelian surat berharga ini adalah untuk menanamkan kas yang untuk sementara waktu tidak terpakai dalam kegiatan bisnis perusahaan. Investasi ini disajikan dalam kelompok aktiva lancar. Investasi jangka panjang adalah investasi selain investasi lancar. Tujuan pokok dari surat berharga ini adalah untuk mendapatkan pendapatan bunga, untuk membentuk dana khusus, serta untuk mengendalikan perusahaan lain melalui kepemilikan saham. Investasi jangka panjang bisa berupa saham, obligasi, piutang hipotek, wesel panjang, atau berupa preskot kepada perusahaan afiliasi, dana khusus, dan aktiva tetap yang tidak digunakan secara langsung dalam kegiatan. Untuk investasi pasar yang memiliki pasar aktif, nilai pasar yang digunakan sebagai indikator penetapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif, cara lain digunakan untuk menentukan nilai wajar. Nilai wajar itu adalah suatu jumlah yang dapat digunakan sebagai dasar pertukaran aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang paham dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif. Investasi dalam surat berharga dibagi menjadi dua, ada aset lancar, current asset, atau yang kedua, aset tidak lancar atau non-current asset. Jika surat berharga dibeli dengan tujuan untuk memanfaatkan kelebihan dana yang tersedia, biasanya surat berharga tersebut harus mudah digunakan dalam waktu singkat dan surat berharga tersebut diklarifikasikan sebagai temporary investment atau marketable securities yang merupakan current asset. Contohnya, bentuk deposito berjangka kurang atau sama dengan waktu 1 tahun dan surat saham atau obligasi yang marketable. Surat berharga yang digolongkan long term investment biasanya dibeli dengan tujuan untuk menguasai manajemen dari perusahaan yang sahamnya dibeli lebih besar atau sama dengan 50% dari saham yang beredar, untuk memperoleh pendapatan yang kontinu dan sebagai sumber penampungan dari penjualan hasil produksi atau sumber pembelian bahan baku. Pemeriksaan surat berharga. 1. Untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas temporary investment. 2. Untuk memeriksa apakah surat berharga yang tercantum di neraca betul-betul ada dan atas nama perusahaan per tanggal neraca. 3. Untuk memeriksa apakah semua pendapatan dan penerimaan yang berasal dari surat berharga tersebut telah dibukukan dan uangnya diterima oleh perusahaan. 4. Untuk memeriksa apakah penilaian dan penyajian surat berharga dalam laporan keuangan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum. Prinsip akuntansi bertema umum dan dalam penyajian investasi. 1. Investasi harus disajikan secara terpisah di neraca sesuai dengan tujuan investasi tersebut. Investasi yang tidak akan dijual dalam jangka pendek disajikan dalam kelompok aktiva tidak lancar. Yang kedua, investasi jangka pendek disajikan nilainya di neraca dengan salah satu dari dua neraca berikut. A. Pada cost-nya dengan mencantumkan
harga pasarnya di dalam tanda kurung. B. Pada nilai mana yang lebih rendah antara harga pasar atau kos. Nilai yang lebih tinggi harus dicantumkan di dalam tanda kurung. 3. Investasi jangka panjang disajikan di neraca pada kosnya. Harga pasar tidak harus disajikan di dalam kurung seperti halnya dengan investasi jangka pendek. 4. Harga dicantumkan pengungkapan yang cukup jika investasi jangka pendek digadaikan sebagai jaminan penarikan uang. 5. Investasi dalam perusahaan afiliasi dan dalam non-consolidated subsidiary companies harus disajikan secara terpisah dari investasi yang lain dan harus dicantumkan penjelasan yang cukup mengenai sifat hubungan antara perusahaan-perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah obligasi atau saham yang dikeluarkan oleh klien yang dibeli kembali sebagai treasury bond, treasury stock, atau disimpan dalam dana khusus. Sebaliknya disajikan sebagai pengurangan utang, obligasi, atau modal saham. Jika investasi bukan merupakan sumber pendapatan perusahaan, maka penghasilan yang timbul dari pemilikan investasi tersebut harus digolongkan dalam penghasilan luar usaha. Selanjutnya, jika penghasilan bunga dan penghasilan dividen jumlahnya material, keduanya harus disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi. Laba atau rugi sebagai akibat penjualan investasi jangka pendek yang material jumlahnya harus disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi dalam kelompok menghasilkan di luar usaha. Prosedur pemeriksaan surat berharga. 1. Pelajari internal kontrol atas surat berharga. Yang kedua, minta rincian surat berharga yang memperlihatkan saldo awal, penambahan, dan pengurangan serta saldo akhir. Yang ketiga, periksa fisik surat berharga juga pemiliknya. Yang keempat, periksa rincian surat berharga. Yang kelima, cocokkan saldo rincian dengan buku besar. Yang keenam, periksa perhitungan hubungan dan dividennya. Yang ketujuh, lakukanlah vouching atas pembelian dan penjualan surat berharga, terutama perhatikan obligasi dan kelengkapan bukti kepemilikannya. Yang kesembilan, adakan diskusi dengan manajemen untuk mengetahui apakah ada perubahan tujuan dari pembelian surat berharga yang akan mempengaruhi klarifikasi surat berharga tersebut. Yang ke-10, periksa subsequent events. Yang ke-11, periksa apakah penyajian sesuai SAK. Dan yang terakhir, tarik kesimpulan mengenai kewajiban saldo. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.